Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari, membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Kelas Pemuridan Hidup dalam Kerajaan Allah atau Dasar Kekristenan DK Angkatan ke-47 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Dan kelas Pola Hidup Berjemaat atau HB Angkatan ke-46 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui doa puasa yang diadakan sampai pada tanggal 18 April 2025. Diadakan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Sabtu dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Minggu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi mari kita berikan sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya! Sebab Dia Allah yang layak ditinggikan. Haleluya! Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Haleluya! Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya! Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal
selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Hey! Haleluya, sebab Engkau memiliki nama di atas segala nama. Oh Tuhan yang menjadi dalam hidup kami. Hey! Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau berbagi-Ku, amin, senang jiwa dan pengharapan. Ku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, 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 oh. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Hey! Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau berbagi-Ku, amin, senang jiwa dan pengharapan. Ku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Hey! Oh, oh, oh. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, sebab Engkaulah Raja mulia di dalam hidup kami. Engkaulah keselamatan kami. Tuhan Yesus, Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Hey! Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, oh, oh. Ajaib Kau Tuhan,
mulia. Haleluya. 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 Dahsyat berkuasa. Hey. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkitkan hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya, Kekal mulia. Haleluya. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Hey. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sebab Engkau satu-satunya gunung batu kekuatan kami. Kami percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Agung dan perkasa, bangga dan percaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, bangga dan percaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, bangga dan percaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkaulah Yesus, segalanya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar, untuk tuntunan-Mu di dalam hidup kami. Engkau terus bawa kami di dalam rencana-Mu yang mulia. Terima kasih. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Engkau mengenalku
lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap.
Tuhan yang berkuasa atas hidupku. Oh, tak perlu ku takut, sebab Kau besertaku selalu. Kau gembala yang baik, Kau teguhkan hatiku, percaya akan kuasa-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Salam Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Di minggu kelima dari bulan Maret ini, dalam satu tema kebenaran firman Tuhan di sepanjang bulan ini, guided by His light, dituntun oleh terangnya. Dalam minggu kelima ini, dalam satu topik adalah membangun hidup berdasarkan hikmat. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, pada umumnya suatu bangunan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian di atas permukaan tanah dan bagian fondasi yang berada di bawah permukaan tanah. Kedua-duanya, baik bangunan di atas maupun fondasi, adalah penting diperlukan. Tanpa bagian atasnya tentu suatu gedung tidak dapat disebut sebagai suatu bangunan. Sedangkan kalau berbicara tentang kekokohan suatu gedung, sesungguhnya yang paling menentukan adalah bagian fondasinya. Seindah apapun desain bagian atas dari suatu gedung, namun bila fondasinya lemah, maka gedung itu akan menjadi roboh. Contoh klasik dari hal ini adalah Menara Pisa. Menara lonceng katedral di kota Pisa di Italia ini sangatlah terkenal di dunia. Ketika pembangunan menara ini 9 abad yang lalu dan sudah mencapai lantai yang kedua, didapati menara ini mulai menjadi miring. Setelah dilakukan pemeriksaan, pelaksanaan pembangunan baru menyadari bahwa menara itu dibangun di atas tanah yang lembek, alias tanah yang daya dukungnya rendah. Selain itu, fondasi bangunan itu juga terlalu dangkal, yaitu hanya sedalam 3 meter saja. Temuan tersebut tidak membuat pembangunan menara itu dibatalkan, tetapi dilanjutkan dengan sedikit modifikasi. Ketika pada tahun 1319 menara itu selesai dibangun, ia dalam keadaan miring, dan semakin lama seiring dengan perjalanan waktu, menara itu bertambah miring. Tentu saja selama ini berbagai upaya untuk mengatasi keadaan tersebut.
Upaya yang terakhir 30 tahun yang lalu berhasil menghentikan bertambah miringnya menara ini. Namun upaya tersebut tetap tidak mampu menegakkan menara Pisa menjadi yang seharusnya. Memang keberadaan yang miring itu telah menjadi daya tarik dari berbagai turis untuk datang ke sana. Setiap tahun tidak kurang 5 juta turis dari berbagai negara mengunjungi menara miring tersebut. Kunjungan yang mendatangkan keuntungan finansial bagi kota Pisa. Hanya saja kalau kita renungkan dan lebih mendalam, sebenarnya para turis datang ke sana untuk menyaksikan kemelesetan dari perancang menara ini, yaitu kekeliruannya dalam hal merancang fondasinya. Dari situ kita mengambil pelajaran tentang pentingnya kekokohan fondasi dari suatu bangunan. Apabila menara Pisa dipandang sebagai gambaran dari kehidupan manusia, maka dapat disimpulkan tentang betapa pentingnya kokohnya dari fondasi yang menentukan keadaan menara Pisa. Demikianlah kekokohan kehidupan kita akan menentukan teguh atau runtuhnya kehidupan kita. Kalau demikian, apakah fondasi kehidupan itu? Untuk menjawab pertanyaan ini adalah baik bila kita memperhatikan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu yang ditulis di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Sebagai catatan, ayat-ayat ini merupakan bagian dari khotbah yang Yesus sampaikan di dalam Matius 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Rangkaian khotbah yang lazim disebut orang khotbah di bukit. Disebut seperti demikian karena sebagaimana yang ditulis dalam Matius 5 ayat 1. Khotbah itu disampaikan oleh Tuhan Yesus di atas sebuah bukit. Dalam khotbah tersebut, Yesus menyampaikan prinsip-prinsip serta tuntunan yang sangat penting bagi semua orang yang hidup sebagai pengikutnya. Sebagai penutup dari rangkaian khotbah tersebut di bukit, ditulis di ayat 24 sampai 27. Tuhan Yesus berkata sebagai berikut, ayat 24, jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25, lalu turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin bertiup melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Namun setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27, lalu turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin bertiup melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. Di ayat-ayat yang merupakan penutup dari rangkaian khotbah di bukit ini, Tuhan Yesus mengutarakan dua sikap yang berbeda terhadap perkataan atau tuntunan yang ia sampaikan. Tuntunan yang pertama yaitu mendengar dan menaatinya, dan bagian yang kedua mendengar namun tidak menaatinya. Sama-sama mendengar tetapi sikap orang terhadap ia dengar itu berbeda. Lebih jauh Tuhan Yesus menjelaskan sikap yang berbeda terhadap tuntunan yang ia berikan tersebut mendatangkan akibat yang berbeda pula. Sikap pertama yaitu menaati tuntunannya tadi mendatangkan akibat yang positif. Sedangkan sikap yang kedua yaitu tidak menaati tuntunannya membuahkan akibat yang negatif. Dalam hal ini yaitu berupa runtuh kehidupan dari orang yang bersikap tidak taat tersebut. Dari situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwa betapa pentingnya tuntunan Tuhan dan ketaatan terhadap tuntunan itu. Sebab pertama, semua orang perlu membangun kehidupan dengan benar. Patut diketahui bahwa sadar atau tidak sadar, sesungguhnya semua orang membangun kehidupannya. Di dalam hal ini ada dua alternatif, yaitu pertama membangun kehidupan dengan benar sehingga mendatangkan kebahagiaan. Bagian yang kedua adalah membangun kehidupan dengan tidak benar sehingga menjadi runtuh dan berantakan. Tentang dua alternatif ini, yaitu membangun kehidupan dengan benar dan yang kedua membangun secara tidak benar, diutarakan oleh Tuhan Yesus di ayat 24 dan ayat 26.
Ia menyebut orang yang membangun kehidupannya dengan benar sebagai orang yang bijaksana. Yesus menggambarkan orang itu seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ia menjelaskan bahwa orang itu adalah orang yang menaati perkataan atau tuntunan Tuhan. Sedangkan di ayat 26, orang yang membangun kehidupan secara tidak benar disebutnya sebagai orang bodoh, yaitu yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Itulah orang yang tidak menaati tuntunan Tuhan. Sehingga dari situ kita melihat mengapa adalah perlu untuk menaati tuntunan Tuhan. Karena hanyalah dengan demikian barulah orang akan disebut sebagai pribadi yang bijaksana, yaitu yang membangun kehidupannya dengan benar. Selanjutnya, menaati tuntunan Tuhan sangat diperlukan sebab bagian kedua, semua orang akan mengalami ujian kehidupan. Agar dapat melewati ujian itu dengan baik, maka orang sangat memerlukan tuntunan Tuhan. Tentang ujian kehidupan tersebut di ayat 25 ditulis, Tuhan Yesus berkata sebagai berikut, lalu turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin bertiup melanda rumah itu. Yesus mengulang kalimat ini di ayat 27. Dikatakan ia berkata, lalu turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin bertiup melanda rumah itu. Di kedua ayat tersebut Tuhan Yesus menggambarkan ujian yang dialami oleh setiap orang seperti hujan, banjir, dan angin yang melanda rumah yang mereka dirikan. Hujan yang turun, banjir yang datang, angin yang bertiup, dan yang kesemuanya melanda rumah itu. Yang menarik di dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa yang digunakan untuk menulis kitab perjanjian baru. Keempat kata kerja tadi, yaitu turun, datang, bertiup, melanda, kesemuanya menggunakan bentuk modus indikatif. Modus yang artinya adalah realitas yang pasti terjadi. Untuk keempat kata itu, Yesus tidak menggunakan modus subjektif yang artinya kemungkinan akan terjadi. Bukan, Yesus tidak menyebutnya kemungkinan, tetapi sebagai peristiwa yang pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi, hanya kapan waktunya tidak diketahui. Hal ini sama seperti akhir dari kehidupan setiap orang di dunia ini. Semua orang suka tidak suka, kehidupan mereka di dunia ini pasti akan berakhir. Hal itu bukan kemungkinan yang bisa berakhir atau bisa juga tidak berakhir. Tidak demikian. Kehidupan semua orang di dunia ini akan berakhir, yaitu ketika mereka meninggal dunia. Hanya saja kapan itu akan terjadi, orang tidak mengetahuinya. Demikian juga kehidupan di dunia ini. Kehidupan pasti akan terjadi, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap. Semua orang pasti akan mengalaminya. Yang membedakan antara orang per orang hanyalah masalah waktunya, bentuknya, dan akibatnya. Waktunya berbeda-beda dan kapan waktu itu akan tiba tidak diketahui. Artinya dapat terjadi kapan saja, sehingga setiap orang harus selalu siap menghadapinya. Bentuknya juga berbeda-beda. Ada yang bentuknya seperti hujan, ada yang berupa banjir, dan ada pula yang seperti angin. Ada yang berbentuk kesukaran dalam kehidupan, dan ada juga yang bentuknya kenikmatan. Tidak sama. Ujian yang dialami masing-masing orang berbeda satu sama lain. Dalam hal ini, jangan dianggap bahwa ujian kehidupan hanya dalam bentuk kesukaran saja. Sesungguhnya kenyamanan juga dapat menjadi ujian. Tentu hal ini masih ingat tentang kisah angin barat dan angin timur yang melakukan adu kuat, bukan? Alkisah, suatu hari angin barat dan angin timur bertemu. Kedua angin ini memperdebatkan siapa yang paling kuat di antara mereka. Angin barat berkata, aku lebih kuat daripada dirimu. Angin timur tidak mau kalah dan balas berkata, oh bukan, keliru, pasti aku lebih kuat daripada kamu. Mereka pun berdebat cukup lama, lalu sambil menunjuk kepada seekor monyet kecil yang sedang bergelayut pada dahan sebatang pohon. Angin barat berkata, begini saja, siapa di antara kita yang mampu menjatuhkan monyet itu, maka dialah yang terkuat. Baik, silakan engkau memuliai terlebih dahulu, jawab si angin timur.
menanggapi tantangan, si angin barat pun mulai bertiup dengan kuat. Merasakan tiupan angin yang kencang, segera si monyet tadi memeluk dahan pohon tempat ia bergelantung dengan kuat-kuat. Si angin barat bertiup semakin kuat pula si monyet memegang dahan pohon. Angin barat menggerakkan segenap tenaga yang ia miliki dan bertiup sekuat mungkin. Sang monyet kecil semakin erat memeluk dahan pohon itu. Akhirnya angin barat pun menyerah karena tak mampu menjatuhkan si monyet. Dengan kelelahannya berkata kepada angin timur, "Sekarang giliranmu." Angin timur ganti bertiup. Berbeda dengan angin barat, ia tidak bertiup dengan keras, sebaliknya dengan lembut. Merasakan tiupan angin sepoi-sepoi basah, si monyet yang baru saja berhasil mengatasi angin barat itu mulai mengantuk. Angin timur bertiup dengan lebih lembut, mata si monyet semakin terasa berat. Angin timur bertiup semakin lebih lembut, si monyet pun jatuh tertidur dan pelukan tangannya pada dahan pohon mulai mengendor. Angin timur bertiup lebih lembut lagi, tangan si monyet terlepas dari pohon dan bluk, ia jatuh ke tanah. Ingat, tidak semua ujian berbentuk kesukaran yang bagaikan angin barat yang bertiup kuat. Tidak jarang ujian itu berbentuk kenyamanan dan kenikmatan yang bagaikan angin timur yang bertiup dengan lembut sehingga terlena namun meruntuhkan. Sebagaimana saya katakan tadi, waktunya dan bentuknya berbeda-beda dari orang per orang. Demikian pula dampaknya tidak selalu sama. Ada orang yang tahan uji dan ada orang yang tidak tahan uji. Ada orang yang rumah kehidupannya tidak roboh, yaitu seperti yang ditulis di ayat 25. Dan ada yang roboh serta besar kerusakannya seperti yang dicatat di ayat 27. Apakah yang membedakan keduanya dan apa kaitannya dengan tuntunan Tuhan? Pertanyaan yang membawa kita kepada pelajaran yang ketiga, yaitu menaati tuntunan Tuhan sangatlah diperlukan sebab semua orang harus memiliki fondasi kehidupannya. Hal tersebut Tuhan Yesus utarakan dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 yang telah kita baca tadi. Di ayat 24 dan 27 Tuhan Yesus menjelaskan bahwa sikap orang terhadap perkataan atau tuntunan yang ia berikan merupakan fondasi kehidupan. Ya, sekali lagi Tuhan Yesus menjelaskan bahwa sikap orang terhadap perkataan atau tuntunan yang ia berikan merupakan fondasi dari kehidupan mereka. Memang salah satu fungsi dari perkataan atau firman Tuhan adalah untuk menuntun kita. Tentang hal itu perlu diingat bahwa bagi kita yang hidup di masa kini, perkataan atau firman Tuhan tersebut ia sampaikan melalui dua sarana. Pertama, melalui Alkitab yang adalah firman Tuhan dalam bentuk tertulis atau written word of God. Bagian yang kedua adalah melalui Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Pada umumnya Roh Kudus berbicara melalui suara yang kecil atau lembut atau still small voice di dalam hati kita. Di dalam ibadah minggu yang kedua di bulan ini, yaitu dalam uraian firman Tuhan bagi keputusan hidup, telah dijelaskan bahwa melalui Alkitab Tuhan menuntun umatnya untuk hal-hal yang bersifat prinsipil. Sedangkan melalui Roh Kudus yang antara lain melalui bisikan di hati kita, Tuhan menyampaikan tuntunan yang bersifat spesifik. Kedua-duanya, baik yang bersifat prinsipil maupun bersifat spesifik, sama-sama kita perlukan. Tuntunan Tuhan yang bersifat prinsipil seperti misalnya jangan mencuri, jangan berzina, hormati ayah dan ibumu, serta saling tolong-menolong dalam kasih sangatlah penting. Demikian pula tuntunan yang bersifat spesifik melalui bisikan Roh Kudus seperti apakah kata-kata yang diucapkan oleh seseorang yang sekilas nampak benar dan masuk akal, boleh saudara percaya atau tidak, atau di mana saudara mengembangkan karier saudara, atau kapan harus memulai usaha, dan masih banyak keputusan serta pilihan spesifik lainnya yang juga sangat diperlukan. Sebagai contoh, apabila saudara merasa di hati saudara ada suara yang berkata tidak apa-apa menipu sedikit-sedikit, juga tidak apa-apa.
Ya, toh yang kamu tipu tidak menyadarinya dan ia tidak merasa dirugikan. Menghadapi keadaan seperti itu, saudara harus mengetahui bahwa suara itu pasti bukan tuntunan dari Tuhan. Suara seperti saudara tidak usah berdoa dan bertanya terlebih dahulu, Tuhan apakah ini tuntunanmu? Jelas itu bukan dari tuntunan Tuhan, karena bertentangan dengan tuntunan yang prinsipil dalam Alkitab. Ingat, tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus tidak akan pernah bertentangan dengan tuntunan melalui Alkitab. Lebih lanjut, untuk tuntunan Tuhan sebagaimana yang telah saya utarakan di awal uraian firman Tuhan ini, saudara memiliki dua alternatif, yaitu apakah saudara akan menaati atau tidak menaatinya. Sikap tersebut merupakan fondasi yang saudara pilih, fondasi yang akan menentukan keadaan hidup saudara. Kalau saudara memilih fondasi yang benar, maka hidup saudara akan berbahagia. Kalau saudara memilih fondasi yang tidak benar, ya tidak menaati firman Tuhan, maka hidup saudara akan menjadi berantakan. Mengenai hal itu di ayat 24 dan ayat 25, Tuhan Yesus berkata, bila orang memilih untuk melakukan perkataan tuntunan Tuhan yang ia berikan, maka orang itu bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika ujian datang, rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Saudara-saudari, itulah kehidupan yang teguh dan berbahagia, atau yang digambarkan dalam kata level up. Itulah kata yang menjadi tema gereja kita di tahun ini. Sedangkan di ayat 26 dan 27, Tuhan Yesus berkata lebih lanjut, apabila orang memilih untuk tidak melakukan firman Tuhan, yaitu tidak menaati perkataan atau tuntunan yang Tuhan berikan, maka ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ketika ujian datang, maka rumah yang ia dirikan itu roboh dan besarlah kerusakannya. Itulah kehidupan yang level down, yang semakin merosot dan berakhir dalam kesia-siaan. Hari ini berdasarkan Matius 7 ayat 24 sampai 27, kita telah melihat bahwa kita perlu mengalami tuntunan Tuhan dan dapat mendengar tuntunan tersebut. Kita juga perlu menaati tuntunannya. Dengan menaati tuntunannya, maka sama seperti orang yang membangun rumah di atas batu dan bukan di atas pasir. Itulah fondasi kehidupan yang akan menentukan keadaan hidup kita. Memang tuntunan Tuhan sangatlah kita perlukan, karena pada dasarnya kehidupan di dunia ini merupakan suatu rangkaian keputusan. Saudara menjadi saudara hari ini karena keputusan yang telah saudara buat di masa lampau. Keputusan-keputusan yang benar akan mendatangkan kebahagiaan, dan keputusan-keputusan yang keliru akan membuahkan penyesalan. Sedangkan hikmat kita terbatas, sehingga ada kalanya kita tidak mengetahui keputusan apa dan pilihan mana yang harus kita ambil. Disinilah pentingnya bagi kita untuk dapat mendengar tuntunan Tuhan dan menaati tuntunan tersebut. Mendengar tuntunan Tuhan yang tidak terlepas dari keakraban kita dengan Dia. Semakin kita akrab dengan Tuhan, maka semakin terasa pula kepekaan kita terhadap suaranya. Sedangkan semakin kita taat terhadap tuntunannya, maka semakin kokohlah kehidupan kita. Kita bersyukur karena oleh anugerah Tuhan kita dimungkinkan untuk menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan. Karena sesungguhnya bila Tuhan yang Maha Mulia bersedia menjalin relasi dengan kita manusia yang terbatas, hal ini bukan karena kita pantas dan bukan karena kita berhak, tetapi hanya karena kemurahan Tuhan, anugerah dan kemurahannya yang sudah ditunjukkannya melalui pengorbanannya sampai mati di kayu salib. Pengorbanannya yang tidak sia-sia, karena Dia telah mati di kayu salib. Dia pula lah yang telah bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Kebangkitan yang merupakan bukti kuasanya yang tidak terbatas, kasih Tuhan yang melampaui batas, dan yang Ia tunjukkan melalui pengorbanannya sampai mati di kayu salib. Itulah yang akan kita peringati pada ibadah Jumat Agung pada 18 April yang akan datang. Sedangkan kuasa Kristus yang tidak terbatas yang sudah dibuktikannya melalui kebangkitannya dari kematian itu akan kita rayakan di dalam ibadah Minggu Paskah pada tanggal 20 April, 3 minggu yang akan datang.
kedua ibadah tersebut dapat diikuti secara onsite di gereja kita GKPB Pangkal Pinang. Untuk menyiapkan hati dan menyambut kasih dan kuasa Tuhan yang bukan sekedar untuk kita kenang, namun dapat kita alami di kehidupan kita masa kini. Jangan lewatkan doa puasa setiap pagi pukul 5 sampai dengan pukul 6 WIB yang telah kita lakukan sejak 10 Maret sampai dengan 18 April 2025 secara online via Zoom. Kasih dan kuasa Kristus yang menyelamatkan serta memungkinkan kita untuk mengalami hidup yang bermakna, hidup yang level up dan bukan level down. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kemurahan dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau bersedia menjalin relasi dan memberikan kami kesempatan untuk kami mampu berelasi dengan Tuhan. Dengan Engkau telah mati di kayu salib dan kemudian 3 hari kemudian Engkau bangkit di antara orang mati. Sungguh Engkau Allah yang hidup, yang memberikan kehidupan bagi kami. Sehingga kalau kami dapat membangun relasi dengan Tuhan saat ini, itu semata-mata adalah karena anugerah-Mu, bukan karena kebaikan kami. Itu sebabnya di masa kami hidup di dunia ini ya Tuhan, kami membutuhkan tuntunan-tuntunan-Mu dalam setiap langkah demi langkah kami. Sepanjang hidup kami ini, kami ingin hidup kami ini senantiasa berada dalam tuntunan Tuhan. Oleh karenanya kami membutuhkan anugerah Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kami. Dan kami ingin membangun kehidupan kami ini seturut fondasi kebenaran firman Tuhan. Seperti yang Engkau katakan ya Tuhan. Dan Engkau berikan kami kelembutan hati, kekuatan di dalam menaatinya. Karena hanya dengan demikian ya Tuhan, hidup kami menjadi kokoh dan hidup kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau yang sampai kepada keserupaan menjadi serupa dengan Kristus. Kami bersyukur untuk semuanya itu ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini tertulis ia di dalam hati kami dan Engkau taruh itu di akal budi kami dan oleh Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk kami hidup di dalamnya dan kami terus membangun relasi yang akrab dengan Tuhan dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan buat semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita akhiri ibadah kita, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Arahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Bapa yang kekal mengasihi engkau dan memberkati kita semua. Arahkan hidupmu bagi Dia dan angkat kedua belah tangan. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai, memimpin, menuntun langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.